Jadi kalau untuk gugurin dosa, azab. Kalau untuk meninggikan derajat, ujian. Kok kalau saya udah berbuat salah terus dapat azab, berarti Allah benci ya sama saya? Bukan. Justru tanda Allah sayang. Karena bisa jadi gara-gara azab yang dia alami, dia pulang sudah tidak membawa dosa-dosanya lagi. Ya, tidak membawa dosanya lagi. Karena jauh lebih repot kalau dosa seumur hidup tanpa pernah dibalas di dunia. Aduh, pusing itu luar biasa. Di alam setelah kematian ngikut tuh demi Allah. Balasannya harus diterima. Ya. Karena misalkan korupsi 10 orang, yang ketangkep 1. Awalnya ngambek yang 1. Kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Tapi bisa jadi setelah beberapa tahun jalanin masa hukuman, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap. Lumayan DP gugurin dosa. Ya. Kebayang kalau misalkan korupsinya berhasil terus tanpa pernah dapat hukuman sampai meninggal, ganjarannya luar biasa. Ya. Jadi bukan tanda Allah benci, justru ditolong sayang. Ya. Ingat waktu almarhum Syekh Ali Jaber pernah ditusuk orang, lalu dipukulin kan orangnya, langsung di panggungnya itu juga. Syekh Alinya sendiri saja sampai pernah berpikirnya kayak begini, itu orang langsung Allah kasih penggugur dosa. Begitu berbuat salah langsung kena gebug. Lebih repot bagi dirinya kalau udah nusuk orang, dia berhasil selamat lolos tanpa pernah kena ganjaran apapun. Ya. Jadi jangan alergi sama yang namanya yang pahit-pahit, yang nggak enak. Punten, bisa jadi ini jalan Allah. Dan kita yakin akan meninggal, yakin pengen ke surga. Tapi kadang kalau mau jujur, saya tuh punya amalan apa yang membuat diri ini layak ke surga? Ya, tahu-tahu Allah tolong. Oh, ada penggugur dosa dari ucapan orang itu kah? Masalah di kerjaan kah? Jadi jangan alergi ya. Nah kalau untuk ujian tadi, kalau nggak gugurin dosa tadi kan kedua untuk meninggikan derajat, ya, untuk tinggi tambah tinggi derajat. Paling pertanyaan selanjutnya, kok bagaimana cara membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini untuk gugur dosa atau untuk ninggiin derajat? Gimana caranya? Kalau untuk gugurin dosa, punten biasanya pahit luar biasa. Aduh, nangis termehek-mehek, berat luar biasa ya. Kalau yang untuk meninggikan derajat, kadang kata orang itu orang hidupnya kok berat banget ya. Kata yang ngalamin ya enggak, biasa weh. Udah enggak gimana-gimana. Ya, tetap we lempeng, tetap we jadi orang baik, tetap aja nurut sama Allah. Contoh ya, misalkan ada pemuda nangis diputusin pacarnya. Nangis boleh nggak dalam Islam? Boleh-boleh aja ya. Tapi nangis juga ada dua nanti. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Ulangi ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin masalah kita beres? Nangisin dosa ya. Tapi kita lebih sering nangisin masalahnya biasanya. Kenapa begini? Kenapa kamu begitu? Lupa padahal bisa jadi itu diundang kelakuan kita sendiri. Ya. Contoh tadi, hei pemuda, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max kok. Pantesan tekor ya. Jadi yang ditangisin masalahnya. Ya. Yang kedua juga nangis. Hei pemuda, kenapa diputusin pacar kamu nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Enggak ya. Nyampe rumah, masuk kamar mandi, nyalain shower. Nangis juga. Sedih juga ya. Tapi lebih baik, ya, pacarku manggil, tengah malam beliin makanan, berangkat aku hujan-hujanan. Pencipta pacarku memanggil, hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan, aku biasa-biasa aja. Ya. Padahal anggaplah si pacar itu mencintai sampai mati, jangankan si pacar, satu planet bumi mencintai kita sampai mati, Allah benci, nggak bisa apa-apa, nggak jadi kebaikan. Ya. Makanya suka salah fokus. Contoh, aib kebuka. Yang kebanyakan dipikirin, gimana caranya orang mencintai saya lagi.
Gimana caranya netizen kembali memfollow saya lagi? Repot. Padahal yang lebih penting dari aib terbuka itu adalah gimana caranya gara-gara ini saya jadi diampunin Allah. Ya. Padahal anggaplah dia berhasil menempuh jalur hukum, pengadilan, sewa pengacara, dan masyarakat kembali cinta kepadanya. Tapi Allah masih benci karena belum tobat-tobat. Rugi, buat apa? Ya. Seperti itu, ya. Maka jangan alergi dulu ya sama kepahitan. Suami selingkuh misalkan. Suami selingkuh pahit manusiawi, namanya dizolimi, zolim. Tapi kalau misalkan ternyata gara-gara diselingkuhi itu jadi istri yang tambah takwa sama Allah, tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud, tadinya nggak mau baca Quran jadi baca Quran, punten bisa jadi gara-gara diselingkuhinya itu jadi lebih terjamin dirinya lebih masuk ke surga daripada yang perempuan lain yang suaminya tidak selingkuh. Walaupun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga, Bu. Bapak selingkuh dong. Jangan, ya. Jangan. Jadi, maha baiknya Allah, pokoknya nggak akan ada yang rugi. Kapan masih rugi? Ya kalau standar bahagianya masih yang kita suka, bukan yang Allah suka. Kan yang bikin kita menderita tuh sih kita yang netapin standar bahagianya. Ya. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu, terus mobilnya udah sebanyak itu, gajian lah dia hari itu, gaji 10 juta. Banyak nggak, Bu? Lumayan dong. Tapi karena standar bahagianya adalah rumah dan mobil sebanyak itu, percuma gaji 10 juta. Ya. Saya mah baru bahagianya nanti itu kalau udah kayak dia. Ya. Kita meletakkan bahagianya pada yang kita suka, ya selamat menderita. Ya. Coba anak yang baru lulus kuliah, kayaknya dapat kerjaan gitu udah seneng gitu ya, dapat UMR gitu kayaknya masya Allah, tahu-tahu digaji 10 juta, wah gembira ya, masya Allah. Dan hati-hati kalau ngelihat ke diri sendiri, ngelihatnya aduh ya Allah ada kepahitan yang dipikirin, ya Allah pasti ada dosa yang saya lakukan ya. Kalau misalkan orang dia dapat musibah terus, ya Allah mungkin dia lebih mulia di hadapanmu ya Allah, jadi engkau angkat derajatnya dengan musibah tersebut ya. Jangan kebalik, orang dapat musibah lu sih dosa melulu ya, giliran kitanya dapat masalah, Allah senang banget sih ngangkat derajat aku, tambah mulia lagi deh. Enggak ya, kepedean gitu ya, jangan gitu ya. Kali kalau ke diri sendiri, bahkan banyak guru menasihati kalau dalam urusan fikih saja ternyata ada dua pendapat misalkan. Kalau untuk diri ya, kalau untuk diri pilih yang lebih ketat untuk kehati-hatian. Ya, jangan pilih yang paling gampang, yang paling mudah-mudah. Ya. Karena yang lebih sifat warok, sifat berhati-hati itu lebih dicintai. Kalau untuk orang, sampaikan. Menurut imam ini begini, menurut imam itu begini, silakan nanti pilih sendiri. Ya, berikan kemudahan, berikan pilihan. Seperti itu. Ya, itu dia ujian sama azab. Ya, kadang Bu, tapi bedanya nggak selalu dalam bentuk yang pahit-pahit saja. Ya, kadang dalam bentuk yang kita suka juga. Contoh, Ibu naik uang belanjanya nih, ya, tiba-tiba di WA sama suami, is istri, nggak salah dong, bener nggak? Benar. Is jawab, ada apa suami? Bukan suami, ampun ya, suami ada apa begini ya, uang belanja saya naikkan ya 20 juta. 20 juta itu per minggu. Lihat Pak, mudah kan nyenengin ibu-ibu? Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Iya. Udah bahagia ya. Makanya suka drama ya. Karena hanya di drama ada mafia, preman tapi glowing ya. Vincenzo namanya. Ya. Masya Allah. Bu,
uang belanja naik. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Bukan hujan, Bu, ujian. Ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Kapan bisa jadi musibah? Kalau dipakai maksiat, ya. Masa uangnya tambah banyak dipakai maksiat jadi nikmat? Ada orang pengen maksiat, gak punya duit, bisa gak jadi maksiat. Ya. Berarti kan gak punya duitnya itu pertolongan berarti. Jadi gak bisa maksiat. Ya. Jadi udah tenang. Masalah rezeki mah udah diatur. Ya. Nah, itu dia ya. Sama suami juga kalau misalkan naik jabatan. Misalkan di WA sama bosnya ya. Wan, karyawan. Kan dipanggil. Bukan. Kan karyawan ya dipanggil Wan. Ada apa tur? Direktur. Ada pada pinter ya. Mulai besok kamu saya naikkan ya jabatannya. Jadi atasan saya. Naikin orang ke atasnya ya. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Bagus ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, mari kita dengarkan sambutan dari kepala kita yang baru naik ke atas podium. Terus disampaikan, perhatian semuanya. Akhir bulan ini gaji kalian semua dipotong 2,5% untuk zakat. Ya. Dia tahu masyarakat karyawannya pada banyak gajinya besar, tunjangan banyak, tapi pada belum ada kesadaran zakat. Ya. Dia tahu kepemimpinan ini bisa jadi alat untuk mendekatkan orang kepada Allah. Coba yang ngomong sesama karyawan. Pak, zakat dong. Cuma 2,5%. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Segitu teh sepantar. Sesama karyawan. Coba kalau sama bawahannya. Kan lebih belagu lagi nanti. Nah ini yang ngomong atasannya. Aduh, dijadiin peraturan pula. Kagok. Kalau tidak suka silakan serahkan surat pengunduran dirinya. Saya tanda tangani. Ya. Sesama karyawan, temannya korupsi. Temannya udah ngingetin nih. Jangan, itu nggak boleh, Allah nggak suka. Dia masih korupsi, insya Allah selamat dari dosanya. Nggak ikut-ikutan. Udah ngecegah, udah ngelakuin berbagai cara. Tapi kalau atasannya tahu bawahannya zolim, dan dia tahu dia punya jalan untuk mencegah kezoliman tersebut, tapi dia tidak lakukan, demi Allah ikut nanggung dosanya. Ya. Repot tidak? Repot ya. Nah yang enak tuh, yang ngurang-ngurangin hisab lah. Kayak contoh, dapat uang banyak memang, tapi dari mencuri dari rakyatnya. Bingung mau dipakai apa. Beli villa. Nggak bisa transfer, kudu cash. Ya. Nggak boleh pakai nama sendiri. Akhirnya nama karyawannya, nama pembantunya. Yang nikmat siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa. Seger itu luar biasa. Pemandangan indah, berlari-larian di taman seperti film India. Bibi, Mama, malam ini mau tidur di kamar yang mana? Lega, luas ya. Berenang, seger, dan yang tiap bulan digaji. Nikmat ya. Udah mah tinggalnya di tempat wisata, indah, digaji, makan ditanggung. Masya Allah. Ya. Dan yang paling nikmat, tidak dihisap. Ya. Coba yang punyanya. Belum tentu datang Bu setahun sekali. Mau diakuin ketangkap KPK nanti. Ya. Nggak bisa diaku. Ya. Mana bentar lagi menjelang tahun-tahun pemilu. Ya nggak? Udah gitu tiap bulan harus bayar gaji si Mamang sama si Bibi. Belum maintenance kolam renang dikira murah Bu. Kudu dikurasin terus. Aduh. Tokennya juga nggak murah itu ya. Kayak kontrakan biasa 100.000 bisa sebulan Bu token ya. Villa segede gitu bentar lagi udah nyaring lagi ya. Dan yang paling repot dihisap. Karena udah habis ini ngelamar kerja jadi jaga villa aja Bu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah begitu ya, ujian sama azab. Terus gimana kok tadi bicara tentang nikmat dan musibah?
Nikmat dan musibah berarti kita akan bicara bagaimana kita menyikapi dua hal tadi. Menyikapi dua hal tadi, yaitu ujian sama azab. Ya. Karena ingat ya, masalah, baik itu dalam bentuk azab atau ujian, masalah itu tidak ada yang berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ingat, ulangi ya. Masalah itu tidak ada yang berbahaya. Yang salah itu kalau salah menyikapi masalah. Contoh ya, buat lulus kuliah harus bikin yang namanya skripsi. Ibu yang pada pernah bikin skripsi itu disuruh ngapain? Nyari masalah. Betul nggak? Masalah yang bisa kita selesaikan dengan yang udah kita pelajari ini 7 semester, nanti diselesaikan, lalu disidangkan, dipresentasikan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu buat jadi judul, boro-boro bisa lulus. Betul? Atau gini, pandemi kemarin masalah bukan? Masalah, sepakat ya? Sepakat. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut usahanya. Memang ada usaha-usaha yang memang habis dimakan zaman. Seperti kayak contoh kamera yang masih pakai lens, pakai apa tuh? Klise gitu ya, film. Nah, ya kan sekarang semua handphone udah ada kameranya, udah digital, udah nggak perlu lagi pakai gituan. Habis dimakan zaman. Bangkrut, usahanya tutup, semua dijualin, sisa tinggal 100 juta. Udah mas 100 juta, besoknya lockdown, PSBB, aduh bertambah-tambah. Tapi bagus mindsetnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan di balik ini, nggak mungkin enggak. Orang tambah sulit kan, sulit tuh berarti tambah banyak kebutuhan. Maka dia dikasih Allah ilham, kayaknya orang bakal perlu sama yang namanya masker, hand sanitizer. Dia jadi pengusaha masker pertama di Bogor. Setelah 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun, duit 100 jutanya udah jadi 800 juta. Tanpa nimbun, tanpa mahal-mahalin barang. Emang permintaan aja banyak. Ya. Nah, gara-gara itu kan. Atau contoh, ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilaluin angkot, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah. Dan ada orang yang nganggur, tapi punya motor. Ya, punya motor tapi nganggur. Masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi ojek online, tapi tidak dipakai untuk chattingan yang enggak ya. Ups ya. Gitu ya. Lalu akhirnya kalau si pendiri perusahaan ojek online-nya dia sukses minimal untuk dunianya, wajar karena beresin masalah orang. Kita kadang nyikapin masalah, ngaco, udah deh, nggak akan bisa saya, udah pasti gugur nih, pasti kecewa, pasti saya gagal. Jadi langsung dibikin ngedon sendiri aja. Padahal ingat ya, Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah itu nyuruh kitanya ikhtiar sama tawakal. Ya. Ibu tahu ibundanya Nabi Isa? Siapa namanya? Maryam. Ada nama suratnya ya, surat Maryam, surat keberapa? 19, bagus. Kan waktu akhirnya hamil besar, meninggalkan tempat tinggalnya kan, karena biasa omongan netizen. Ya ukhta Harun, ya saudaranya Harun, perasaan saudara kamu gak gini, kamu tahu-tahu hamil ya. Namanya hati wanita perasa, ya Allah udah segini taatnya menjaga tanpa pernah disentuh laki-laki, hamil. Ya. Sampai beliau sendiri pun menyebutkan kan, alangkah lebih baiknya aku mati saja dan tidak ada yang mengenalku. Maka meninggalkan tempat tinggalnya, biasalah netizennya, maha benar netizen dengan segala komennya. Lagi bersandar di pohon kurma. Lapar butuh kurma. Kata Allah, wahuzzi, ya, dan goyang-goyangkanlah rutop tersebut nanti jatuh hingga rutoban janiyah, rutopnya jatuh. Coba ya. Ibu pernah lihat pohon kurma yang udah besar berbuah gede? Kira-kira digoyang-goyangin bisa jatuh nggak buahnya? Pernah dites laki-laki bertubuh besar, coba goyang-goyangin pohon nggak jatuh buahnya. Emang cara ngambilnya tuh kudu naik, dipetik, bukan digoyang-goyangin. Coba ini gimana ceritanya? Wanita
hamil besar, lagi mules-mulesnya, ngegoyangin pohon kurma, jatuh kurmanya, itu gimana ceritanya? Ya. Waktu ngaji tafsir tentang ayat ini, kata guru saya, ini ayat tentang tawakal. Hah, gimana Ustaz maksudnya? Coba lihat kayak tadi. Ya. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Yang penting kamu gerak, takdir urusan Allah. Maryam pun cuma kata Allah goyangin udah. Gimana? Masalah jatuh atau enggak urusan Allah, saya nurut tuh yang penting. Jadi kadang kita kalau ada masalah tadi diblok oleh kemampuan diri sendiri, oh saya pasti gagal kalau dia begitu. Wah, dia sudah tidak menjabat lagi, wah urusan saya pasti gimana. Wah, enggak. Allah cuma nyuruh kita pokoknya yang penting gerak, ikhtiar. Masalah takdir urusan Allah. Takdir gak sesuai keinginan kita pun, geraknya kita jadi amal soleh di sisi Allah, jadi pahala. Gak rugi. Bandingin ya, seumur hidup seluruh keinginan dikabul, tapi tidak ada perbuatan kita yang jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Berarti meninggal bawa bekal apa? Rugi, capek doang bak-bak di dunia, meninggal nggak bawa bekal. Duit beneran dapat duit di dunia, jabatan beneran dapat jabatan, tapi meninggal nggak bawa bekal. Rugi nggak? Rugi. Atau bandingin orang yang kedua, seumur hidup doanya lebih sering nggak dikabul, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal bisa jadi dia yang paling berjaya, banyak bekalnya. Meskipun selama hidup dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang dihina. Rugi. Jadi kayaknya kalau setiap kali ngapa-ngapain, yang dikejarnya nilai di sisi Allah, amal soleh di sisi Allah. Bukan terima kasihnya dia, bukan balas jasanya dia, enggak. Karena lihat kira orang yang udah pada benar-benar soleh asli, udah berbuat baik, nolongin orang, yang ditolong malah jahat ke dia, ngambeknya enggak, biasa, udah. Tinggal diamalin ya. Insya Allah.